Okay, how are you everyone? I hope you are doing great. I hope your day was full of blessing and joy. Okay, so today, welcome to my English lesson video. And in this chance, in this opportunity, we are going to learn first thing or what you learn at the beginning of 7th grade. Jadi pada video kali ini kita akan belajar, kita akan mengulang kembali apa aja sih pelajaran bahasa Inggris yang kalian pelajarin pas waktu awal-awal kelas 7. Oke. Jadi buat kalian yang ingin mengulang kembali ingatan-ingatan kalian, ya kan, yang mungkin kalian udah lupa, atau kalian yang emang belum terlalu paham tentang materi awal-awal kelas 7 di semester pertama, just watch this video till the end. Okay, let's go. Now, what we are going to learn today? Apa aja akan kita pelajarin hari ini? Oke, pertama we are going to learn about greeting, atau bahasa Indonesia adalah menyapa. Bagaimana orang Inggris itu menyapa sih? Bagaimana native speaker itu menyapa satu sama lain? Ungkapan seperti apa yang mereka pakai untuk menyapa orang lain? Nanti akan kita pelajarin hari ini. Oke, terus ada asking someone's condition, atau menanyakan kondisi seseorang, ya kan? Kadang-kadang kalau kita mau ketemu seseorang, ya kan, terutama mungkin yang kita jarang-jarang ketemu, kita suka nanya kabar kan, misalnya, hey, Budi, apa kabar? Ya kan, apa kabar? Itu kan nanya kondisi seseorang kan. Kita suka bilang, gimana? Sehat-sehat? Sibuk ngapain nih? Gitu. Itu kan kita nanya kabar seseorang kan. Nah, gimana sih nanya kabar seseorang dalam bahasa Inggris? Gitu. Ada banyak cara ya. Nanti kalian just watch this video, oke? Ikutin aja videonya. Terus yang terakhir yang akan kita pelajarin adalah taking leave, atau ungkapan-ungkapan apa yang dipakai oleh native speaker atau orang yang dari lahir ngomong bahasa Inggris ketika mereka ingin berpisah sama orang lain. Bukan berpisah selamanya ya, bukan sayonara gitu. Mau berpisah ke luar negeri, no. Tapi pokoknya berpisah aja, setelah bertemu berpisah gitu. Ketika kalian mau berpisah, kalian bisa bilang hal-hal yang nanti akan kita pelajarin. Oke, jadi so these are 3 lessons that we are going to discuss today. Jadi ini 3 pelajaran, 3 hal yang akan kita kupas tuntas hari ini. So without any further ado, let's go to the first lesson, greeting. Greeting, halo, ya kan? Kalian pakai ungkapan greeting ketika kalian bertemu seseorang, ya kan? Kalian menyapa seseorang dong, kalau orang yang kalian kenal. Masa kalian kenal seseorang, kalian diem-diem aja gitu. Ya kan? Jadi kalau ketemu seseorang, ya kan, kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan berikut ini. Yang pertama, yang paling umum, udah pasti kalau kalian ketemu seseorang, kalian bisa bilang good morning, atau bahasa Indonesianya apa? Betul, selamat pagi. Mungkin kita sendiri agak aneh ya kalau kita ngucapin selamat pagi ke orang kayak selamat pagi gitu. Kita agak aneh ya kan? Kita lebih enak kayaknya kalau ketemu teman tuh bilang hey atau woi gitu ya kan, atau enggak kita langsung sebut aja namanya. Kita nggak bilang selamat pagi. Tapi if you go abroad, kalau kalian ke luar negeri, it's very normal to say good morning to someone you met, yang kalian kenal ya. Jadi umum banget gitu orang native itu ketika bertemu seseorang mereka bilang good morning gitu, oke? Jadi kalian mungkin bisa mulai membiasakan ketika kalian ketemu orang pagi-pagi kalian bisa bilang good morning, ya kan? Kalau kalian ingin menebarkan aura positif, ya kan? Misalnya kalian datang ke sekolah, guru kalian udah di dalam kelas, kalian bisa bilang good morning ma'am or good morning sir gitu. Atau kalau kalian pengen versi yang lebih casual, yang lebih gaul, yang lebih pendek, ya kan, yang lebih santai, kalian bisa hilangin good-nya dan cuma pakai morning. Jadi kalian bisa bilang morning, morning friends, morning brother, gitu. Kalian bisa pakai good morning atau versi singkatnya morning aja. Nah, pertanyaannya, kapan sih kita pakai good morning, ya kan? Good morning kan artinya selamat pagi. Tapi paginya ini tuh sampai jam berapa gitu. Banyak beberapa orang yang salah juga ketika menggunakan good morning gitu. Jadi good morning dipakai ketika matahari mulai terbit, oke? Matahari pokoknya udah mulai muncul tuh pagi-pagi, ya kan, masih dingin-dingin, masih agak gelap-gelap dikit, tapi mataharinya udah nongol, kalian bisa pakai good morning sejak jam segitu. Sampai 11.59. Jadi sampai jam 11.59 itu kalian masih normal gitu bilang good morning, sekalipun harinya kan udah agak panas lah ya, jam 11:30 itu udah mulai panas, tapi sebenarnya kalian masih bisa bilang good morning gitu, oke? Good morning, selamat pagi, atau morning aja. Jadi kalau kalian ketemu seseorang antara matahari udah mulai muncul sampai jam 11.59 kalian bisa bilang good morning. Setelahnya udah pasti ada selamat pagi, ada temannya juga dong, yaitu selamat
siang, yaitu good afternoon. Nah, good afternoon ini kalian pakai kalau kalian ketemu seseorang, ya kan? Kalian pulang sekolah, ketemu teman lama kalian, atau kalian lagi jalan-jalan di mall, ya kan? Ketemu seseorang, kalian bisa bilang good afternoon, selamat siang. Nah, sebenarnya good afternoon ini bukan selamat siang doang, gitu. Terus apa arti lain dari good afternoon? Nah, kita pelajari dulu nih, kapan sih kita bisa pakai good afternoon? Good afternoon ini dipakai ketika tinuing matahari benar-benar ada di atas kita atau jam 12:01. Oke? Jadi 12:01 itu disebut good afternoon. Terus kalau 12:00 itu apa, Kak? Nah, titik. Kan kalau jam 11:59 itu masih morning, ya kan, dihitungnya masih pagi. Kalau jam 12:00 pas itu disebutnya noon, ya kan, atau tengah hari. Nah, ketika udah 12:01 dan seterusnya, kalian pakai good afternoon. Jadi kalau misalnya kalian ketemu les, ya kan, kalian kan les sekitar jam 1 atau jam 2:30 kan, ketemu kakak, kalian bisa bilang, hey, good afternoon, Kak, gitu. Kalau kalian ingin menebarkan aura-aura positif, it's okay to say good afternoon, gitu. Nanti akan kakak balas, good afternoon too, how are you, gitu kan. You say good afternoon, selamat siang. Mulainya dari ketika matahari lagi panas-panasnya, ya kan, jam 12:01 kurang lebih, sampai pokoknya matahari tenggelam, ya kan, atau maghrib sekitar jam 5:30, ya kan, kalau sekarang kurang lebih jam 5:30 atau 6:15, kalian masih bisa pakai good afternoon. Jadi good afternoon ini selain artinya selamat siang, juga bisa diterjemahkan sebagai selamat sore. Jadi kalau kalian mau bertamu, ya kan, ke rumah guru kalian misalnya, ya kan, harus ngumpulin tugas sore-sore tuh, kalian juga bisa bilang excuse me, good afternoon sir. Nah, itu di situ artinya berubah jadi selamat sore gitu. Tapi kalau kalian ketemu kakak siang-siang, kalian bisa bilang good afternoon gitu. Ingat ya, jadi good afternoon itu bisa selamat siang maupun selamat sore. Kalian pakai pokoknya mulai dari jam 11:59 sampai matahari hilang. Pokoknya kalau kalian masih bisa ngeliat matahari, oke, di luar ruangan, kalian masih bisa pakai good afternoon. Oke, dan good afternoon ini nggak bisa goodnya dihilangin ya. Kalau good morning tadi kan goodnya bisa dihilangin gitu, jadi morning doang. Tapi good afternoon nggak bisa jadi afternoon. Nah, itu nggak ada kayak gitu. Oke, jadi so just use complete sentence. Pakai aja kalimat lengkapnya. Good afternoon. Oke, selamat siang. Oke, gitu. Nah, terus mungkin kalian bertanya-tanya kan, kalau selamat sore itu good afternoon, nah selanjutnya adalah selamat malam, good evening, oke? Jadi jangan salah sangka bahwa good evening ini artinya bukan selamat sore, oke? Jadi good evening ini kalian pakai ketika bulan sudah muncul, atau intinya ketika matahari udah nggak terlihat gitu, oke? Jam 6, ya kan, maghrib, atau jam 6:15, ya kan, kalian ketemu misalnya mau ke masjid, ya kan, ketemu seseorang, ketemu kakak, ya kan, mau ke masjid, kalian bisa bilang, hey, good evening, Kak, gitu, ya kan, selamat malam. Meskipun sebenarnya kayak jam 6 atau jam 6:30 itu kayak masih belum bisa disebut malam, ya kan. Tapi intinya kalau kalian udah nggak ngeliat matahari lagi, kalian pengen menyapa seseorang yang kalian temuin, kalian bisa pakai, hey, good evening, gitu, selamat malam, good evening. Jadi selamat sore, kalau masih sore, kalian masih pakai good afternoon, tapi bukan good evening. Good evening kalian pakai pokoknya ketika mataharinya udah nggak ada, dan kalian pakai good evening. Nggak mesti ada bulannya ya, kan kadang bulan kan nggak muncul setiap hari. Oke, good evening. Artinya selamat malam. Nah, terus kalian pasti berpikir, kalau selamat malam itu good evening, terus good night apa, Kak? Selamat apa? Selamat subuh, selamat tengah malam gitu kan. Kalau kalian nih ketemu kakak misalnya lagi apa ya, lagi di mall malam-malam ke mall terus kan, atau kalian ketemu kakak lah di jalan malam-malam jam 8, jam 9 gitu. Kalian bilangnya good evening. Terus good night untuk apa? Ya kan, mungkin kalian bertanya-tanya good night itu untuk apa sih? Nah, good night ini sebenarnya adalah nama lain dari goodbye. Oke, goodbye. Namanya goodbye itu kan kalian pakai kalau kalian ingin berpisah kan sama seseorang dong. Nggak mungkin dong kalian ketemu seseorang terus kalian bilang, hey, how are you? Goodbye. Nggak mungkin dong. Kalian pasti bilang goodbye kalau kalian berpisah sama orang. Kalian udah ketemu seseorang, ngobrol-ngobrol sedikit, terus kalian bilang, aku duluan ya, goodbye. Nah, gitu. Jadi kalau kalian berpisah sama seseorang pada malam hari, ingat ya, pada cuma malam hari doang, kalian bisa bilang good night gitu. Jadi good night ini selamat malam, bisa diterjemahin selamat malam, tapi selamat malamnya
ketika ingin berpisah. Kalau ketemu nih, malam-malam ketemu, kalian bilangnya good evening. Tapi ketika sudah berpisah, kalian bilangnya good night gitu. Jadi jangan sampai ketukar ya, jangan sampai kalian ketemu kakak, kalian bilangnya, Kak Zikri, good night Kak. Itu seolah-olah kamu baru ketemu kakak langsung pengen pergi gitu, langsung pengen ninggalin kakak, pengen berpisah gitu. Jadi kalau pertama kali ketemu kakak, malam-malam kalian bisa bilang, Kak Zikri, good night Kak, how are you? Ngobrol bla 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 bla. Ya. Terus Kak, aku duluan ya, good night. Nah, itu baru benar kan. Makanya kenapa orang tua yang ingin mengantarkan anaknya tidur, dia bilang good night darling gitu kan, good night sweetheart, good night Alan, misalnya gitu. Itu karena kan orang tuanya mau berpisah kan, dia tidur di kamar sendiri, anaknya tidur di kamar dia sendiri, mereka mau berpisah gitu, mau istirahat, mau tidur, makanya dia bilang good night. Jadi good night ini selamat malam untuk perpisahan. Contohnya, good night Pete. Oh, good night Bella, thank you for today. Gitu. Jadi Pete sama Peter atau si Peter yang cowoknya atau sama si Bella yang perempuannya ini, mereka mau berpisah gitu. Mereka misalnya habis kerja kelompok atau habis main bareng. Ketika mau berpisah, si Bella bilang good night Pete. Nah, si Peter jawab good night Bella, thanks for today. Selamat malam Bella, selamat tinggal, gitu. Sampai jumpa. Makasih ya buat hari ini, thanks for today gitu. Oke. Jadi good night kalian pakai kalau kalian ingin berpisah sama seseorang malam-malam saja. Ingat ya, jangan pagi-pagi kalian pengen pisah sama seseorang, kalian bilang good night. Okay, next. Let me take a drink. Nah, selanjutnya kalau ketemu sama seseorang, selain kalian bisa selamat pagi, dan mungkin itu agak aneh kalau kita orang Indonesia ngomong, kita bisa pakai yang umum kita pakai, yaitu kalian bisa pakai hello, hi, atau hey. Nah, antara hello, hi, sama hey ini sebenarnya artinya sama aja, benar-benar sama, nggak ada bedanya. Cuman ini kakak letakkan sesuai urutan, di mana hello itu lebih formal, hi lumayan formal, hey itu casual banget, oke? Jadi mungkin kalau ke guru kalian atau kalian ketemu orang yang lebih tua, kalian bisa bilang hello, hello sir, good morning gitu kan. Bisa kalian kombinasiin sama yang tadi, hello sir, good afternoon, hello sir, good evening gitu ya kan. Ingat jangan good night. Oke, hello sir, good evening gitu. Kalian kalau ketemu orang yang lebih tua hello, atau ketemu sama teman juga kalian boleh hey, hello gitu. Cuman kayaknya kalau kalian bilang hello ke teman itu kayak terlalu formal gitu. Jadi kalau ke teman mungkin kalian lebih suka pakai hi atau hey gitu. Nah, sebaliknya hey itu formal banget, informal banget, dia casual. Jangan sampai kamu bilang ke guru kamu, "Hey sir, how are you?" gitu. Kayak agak kurang sopan gitu. Kecuali kamu udah deket sama gurunya, kamu nggak apa-apa pakai hey yang terakhir ini, yang terakhir. Oke. Tapi kalau kamu nggak terlalu dekat sama gurunya, kamu lebih baik pakai hello. Pokoknya untuk orang yang lebih kamu hormatin, lebih sopannya pakai hello gitu. Hello sir, hello ma'am gitu. Hello Mr. John gitu. Jangan pakai hey. Jadi hey itu untuk teman yang udah akrab banget. Gitu. Jadi kalau kalian ketemu teman kalian misalnya hey Rudy gitu kan, atau hey Stephanie, hey Gwen, hey Gina, hey Christopher misalnya gitu ya. Kalian pakai hey. Nah, kalian bisa pakai hello, hi atau hey doang ya kan. Atau kalian kombinasiin pakai namanya hi, hi Mr. Hi bro, hi friends gitu. Hi atau pakai hey gitu. Oke, ingat ya, hello itu dia agak cenderung formal ya kan, kalian pakai kalau orang yang kalian hormatin gitu kan, atau kalau ada jarak sama kalian. Tapi kalau deket banget kalian pakainya hi atau hey. Nah, dan juga seperti yang kakak bilang tadi, bisa juga antara hello, hi sama hey ini kalian kombinasiin sama yang tadi. Misalnya hi, good afternoon all, atau hey, good morning everyone, atau hello, good evening sir, misalnya gitu ya. Jadi kalian bisa pakai hello, hi, atau hey, plus ungkapan yang tadi, good morning, good afternoon, sama good evening. Nggak mungkin sama good night ya, kan hello itu kan kalau pertama kali ketemu dong, maksudnya baru ketemu gitu. Tapi kalau good night kan untuk kalau udah berpisah. Oke, selanjutnya kalian juga bisa pakai hello, hi, atau hey ditambahin good to see you. Oke, good to see you itu artinya senang bertemu dengan kamu gitu. Oke.
Nah, ini lebih umum dibandingkan kalian ketemu pakai nice to meet you. Nice to meet you itu cenderung dipakai kalau orang baru pertama kali ketemu, ya kan? Misalnya kakak baru ketemu kalian, terus kita kenalan, terus kita bilang, oh, hi, I'm Zikri, nice to meet you, misalnya gitu, ya kan? Tapi kalau kalian udah ketemu, udah kenal sama seseorang, tapi udah lama nggak ketemu, atau kalian emang seneng banget gitu ketemu dia, misalnya kalian udah nunggu dia lama-lama, atau kalian lagi butuh dia, terus tiba-tiba kamu ketemu dia, kamu bisa bilang, hi, good to see you. Hi, senang ketemu sama kamu gitu. Hello, good to see you gitu. Atau hey, good to see you gitu. Jadi kalian bisa kombinasi ini. Contohnya, hi Aaron, good to see you, ya kan? Hey Aaron, wih, aku senang nih ketemu sama kamu. Terus Aaron bilang, wah, ada apa nih orang nih senang ketemu saya, mau minjem uang apa gimana nih gitu kan. Nah, kalau ada orang bilang hi, good to see you ke kalian bisa balas hi, good to see you too. Gitu. Kalian bisa pakai good to see you too. Oke. Jadi kalian bisa tambah pakai hello, hi atau hey, ditambahin good to see you ketika kalian bertemu seseorang. Dan ini sifatnya cenderung formal sih. Kalau kalian pakai ke teman itu jarang. Mungkin kalian misalnya ketemu kakak, ya kan, misalnya kita kan nggak pernah ketemu kan di hari Minggu, gitu. Tapi hari Minggu kalian ketemu kakak, kalian bisa bilang, hi kak, good to see you, gitu. Senang bertemu kakak, ya kan? Tuh. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke section kedua, yaitu menanyakan kondisi seseorang, asking someone's condition. Nah, ungkapan apa aja yang bisa kita pakai ketika kita pengen ngomong apa kabar, ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita pakai apa kabar, ya kan? Gimana? Sehat-sehat, keluarga sehat, gitu, ya kan? Tapi kalau di Inggris ini ungkapannya jauh lebih variatif atau lebih banyak. Oke, apa aja yang bisa dipakai ketika kita ingin menanyakan kabar seseorang? Oke, untuk bertanya. Nah, kita bisa pakai ya pertama ada how are you. Nah, ini kalian pasti sering banget dong, ya kan? Guru-guru kalian di sekolah dari kalian SD sampai kalian sekarang kelas 7 mungkin gini kan kalau masuk kelas. Good afternoon class, how are you? I'm fine thanks, and you pasti selalu gitu kan. Nah, jadi yang paling dasar adalah how are you, artinya apa kabar. Oke. Selanjutnya ada how are you doing? Artinya sama apa kabar gitu. Cuman kalian bisa mengganti-ganti gitu. Kadang kalian pakai how are you, kadang kalian pakai how are you doing sehingga bahasa kalian tidak membosankan dan lebih bervariasi gitu. Oke, how are you doing? Intinya sih sama gitu. Oke. Nah, ada juga how is it going, ya kan? Sama juga artinya. Ada how do you do. Nah, beberapa guru bilang how do you do itu balasannya how do you do lagi. Padahal sebenarnya jawabannya bisa bebas ya. Nggak mesti how do you do, jawabannya how do you do lagi gitu. Oke, jawabannya bisa bebas. Bisa I'm fine atau I'm so happy today gitu, ya kan? Nah, terus ada juga terakhir ada how are things. Nah, jadi kalian jangan panik gitu kalau kalian ketemu teman kalian yang bule gitu. Terus tanya ke kalian, "Hey, how are things?" Nah, itu artinya sama aja kayak apa kabar gitu. Jadi kelima ungkapan ini itu artinya benar-benar sama apa kabar, cuman caranya lebih bervariasi dan lebih baik kalian tidak fokus menggunakan satu ekspresi aja, tapi kalian kadang-kadang ganti-ganti, kadang pakai how is it going, kadang pakai how are things, kadang-kadang pakai how are you doing gitu, oke? Sehingga nggak membosankan gitu ungkapan-ungkapan kalian. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan formal. Jadi kalian bisa bilang ini ke teman bisa normal, nggak aneh sama sekali, ya kan? Atau ke guru kalian, ya kan? Ke guru kalian bisa bilang, Hai Kak Zikri, how is it going? Ya kan? Hai Kak Zikri, how do you do? Gitu, kalau kalian ketemu kakak, ya kan? Atau kakak ketemu kalian, kakak bisa bilang, hey, how are things? Dan sebagainya. Ini yang formal. Kalau mau yang lebih casual, ya kan, yang lebih buat temen gitu kan, buat sob, ya kan. Nah, buat sobat kalian bisa pakai yang agak casual atau informal. Kalian ada pertama, yo, what's up, ya kan. Nah, kalau ada orang bilang nanya what's up, itu sebenarnya nanya, hey, what's up? I'm fine, gitu. Apa kabar? Saya baik, gitu. I'm good, I'm happy today. What's up? Sama artinya apa kabar juga gitu. What's up? Apa kabar? Kedua ada how's life gitu. Kalau mau diterjemahin secara literally, sebenarnya how's life ini literally artinya bagaimana dengan kehidupan kamu gitu. Tapi ya sama aja kan, hanya apa kabar. Hey, how's life? Itu casual, oke? Agak kurang sopan kalau kalian pakai ke orang yang lebih tua gitu. Hey, Kak Zikri, how's life? Kakak bilang,
kamu siapa? So kenal ya, so akrab gitu. Oke. Jadi ini lebih baik kalian pakai kalau ke teman aja gitu, how's life. Terus selanjutnya ada howdy. Nah, ini yang paling kakak suka pakai karena pendek dan gampang diingat gitu. Howdy. Nah, howdy itu sama. Oke, jadi kalian jangan bingung kalau ada orang lain howdy. Howdy, apa howdy? Howdy itu artinya sama, pokoknya artinya apa kabar. Selanjutnya ada what's going on, ya kan? What's going on tuh bisa diartiin apa yang terjadi, ya kan? Misalnya atau ada kebakaran terus orang-orang ngumpul. Nah, terus kamu ada apa nih, ada apa? Nah, kamu bisa bilang what's going on, apa yang sedang terjadi gitu. Tapi bisa juga untuk menanyakan apa kabar gitu. Kalau kamu ketemu orang, hey, how are you? What's going on? Ya kan, apa kabar? Kamu baik-baik aja? What's going on? Nah, selanjutnya adalah cara menjawabnya, ya kan? Jawaban-jawaban yang kalian pasti tahu dan mungkin cenderung membosankan ada misalnya I'm good, ya kan? Kalau kalian baik-baik aja kalian bisa bilang I'm good atau I'm fine, ya kan? I'm fine ini paling mainstream banget kan, ya? Semua orang kalau ditanya, hey, how are you? I'm fine, thanks, gitu kan? Atau I'm well, sama ya, I'm fine, I'm good, I'm well, that's totally the same, mereka berdua bersama. Sama I'm doing good, ya kan? Misalnya kalau kalian ditanya how are you doing, kalau kalian baik-baik aja kalian bisa bilang I'm doing good. Tapi masalahnya adalah keempat expression ini itu cenderung membosankan kalau kalian gitu kan ketemu tiap hari sama orang, kalian ditanya how are you doing, I'm fine terus, ya kan? Itu ucapan kalian akan menjadi membosankan. Orang mungkin jadi nggak mau lagi nanya kalian karena jawabannya itu terus. Maka kakak punya beberapa ungkapan atau cara biar cara menjawab kalian lebih variatif, lebih keren. Jadi bahasa Inggris kalian level up. Gitu. Oke, apa aja? Pertama, easy response atau respon atau tanggapan yang gampang. Kalian bisa pakai pretty or quiet plus adjective atau kata sifat. Pretty atau quiet di sini artinya kurang lebih cukup atau agak atau lumayan. Oke, pretty atau quiet ini artinya cukup atau agak atau lumayan, tambah kata sifat. Contohnya, kata sifatnya ini tergantung apa yang kalian rasain, ya kan? Kalau kalian jawab I'm fine tuh kalian baik-baik aja. Baik-baiknya tuh kenapa gitu, lebih detail, lebih jelas, kalian bisa pakai rumus ini, pretty or quiet plus adjective. Contohnya, hey, how is it going, brother? I'm pretty good. Nah, ini jadi lebih level up lagi gitu jawaban kalian. Saya lumayan baik gitu. Kalian nggak merasa baik-baik banget gitu, nggak merasa bahagia banget, tapi saya ya I'm pretty good. Saya lumayan baik-baik aja ya. Saya bagus lah, baik. Oke, I'm pretty good. Atau kalian capek, ya kan? Kalian bisa bilang, hey, how do you do? I'm pretty tired today. Saya agak capek nih hari ini gitu. Soalnya banyak ulangan tadi gitu. Remedial banyak, ya ampun. I'm pretty tired, oke? Nah, terus misalnya kalian juga bisa pakai I'm quite well, ya saya lumayan bagus, saya sehat lah, aman-aman aja sebenarnya gitu kan. Atau kalian lagi nggak mood ya kan, abis nonton drakor terus tokoh utamanya meninggal, ya kan kalian bisa bilang I'm quite bad mood, ya kan. Saya agak bad mood nih, tolong jangan ganggu ya. Gitu. Okay, I'm quite bad mood, saya agak bad mood gitu, mood saya atau suasana hati saya lagi nggak terlalu bagus. Kalian bisa pakai pretty or quiet plus adjective. Di sini adjective-nya ada good, tired, well, sama bad mood. Selanjutnya untuk menjawabnya kalian juga bisa pakai, nah ini cara-cara yang lebih unik lagi nih daripada yang tadi, ya kan. Selain kalian bisa pakai pretty or quiet plus adjective, kalian juga bisa pakai misalnya gini, never been better, artinya saya nggak pernah lebih baik lagi. Jadi kayak saya seneng banget gitu hari ini, saya nggak pernah merasa lebih baik lagi dari hal ini. Jadi kalau kalian lagi seneng banget, ya kan, uang jajan naik, ya kan, dapat THR, ya kan, lebaran, atau kalian habis melakukan hal yang menyenangkan, ya kan, atau anime kalian sudah tamat, akhirnya kalian senang bisa tahu endingnya, kalian bisa bilang, oh, how are you? Kamu bisa bilang, oh, never been better. Saya senang banget hari ini, gitu. Nilai saya bagus, hari ini suasananya menyenangkan, gitu. Orang-orang semua ramah ke saya, kalian bisa bilang, oh, never been better. Nggak pernah, oh ini hari terbaik saya lah, pokoknya gitu. Oke. Selain itu kalian juga bisa bilang, can't complain. Can't complain literally artinya adalah kalian nggak bisa komplain. Artinya bisa diartiin ya kayak semuanya baik-baik aja, saya nggak bisa protes.
hari ini saya makan enak, alhamdulillah, ya kan. Saya di sekolahnya menyenangkan, ya kan. Internet saya cepat, Instagram saya isinya postingannya bagus-bagus, video saya banyak yang like, gitu kan. Kamu nggak bisa protes apapun gitu, semuanya berjalan sesuai dengan rencana kamu, alhamdulillah. Kamu bisa bilang, can't complain, gitu. Artinya semuanya baik-baik aja, gitu. Next, kalau kalian cuma pengen bilang oke deh, oke gitu. Kalian misalnya, apa kabar? Ya saya nggak senang-senang banget, tapi juga nggak sedih-sedih banget. Kalian cuma pengen bilang oke. Daripada kalian bilang I'm okay, ada beberapa cara alternatifnya daripada kalian cuma ngomong I'm okay. Apa aja? Pertama ada I'm alright, I'm alright, I'm alright, I'm alright. Oke. L-nya itu nggak terlalu kedengeran. Jadi I'm alright, I'm alright, 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 gitu ya. I'm alright. Hey Kak Zikri, how are you doing? Ya, I'm alright. Kakak baik-baik aja gitu. Nggak terlalu sedih, nggak terlalu bahagia juga, nggak sedih, nggak bahagia. Atau kalian juga bisa bilang just so-so. Just so-so ini bahasa Indonesia adalah B aja atau biasa aja gitu. Just so-so. Sama artinya kayak I'm alright. Ini cuman variasi sehingga kalian jawabnya tuh nggak itu-itu aja ya kan. Bosan juga kan ditanya, "Hey, how are you?" I'm alright, I'm alright, I'm alright, I'm fine, I'm good gitu. Kalian bisa kombinasi ini. I'm alright, just so-so, biasa aja. Atau ya good enough, ya lumayan baik lah. Enough kan artinya lumayan ya. Jadi good enough, ya lumayan lah hari ini cukup menyenangkan. Tapi biasa aja sih. Good enough. Atau not bad, ya lumayan. Not bad sama enough artinya sama ya, kurang lebih gitu. Jadinya ya nggak terlalu buruk, lumayan lah. Not bad. Okay. Hey, Kak Zikri, how's life? Ya, not bad. Okay, I'm going to say that. Terus sama, misalnya kalau kehidupan kalian ya gimana ya, kehidupan kalian tuh datar aja gitu tiap hari kesini lagi, gini lagi, nggak ada yang menarik, nggak ada gitu. Kalian bisa bilang same old gitu. Jadi ya sama aja, nggak ada yang berubah gitu. Tiap hari aku belajar online, terus les, pulang tidur siang, terus belajar malam, terus bangun gitu lagi selama kalian gitu-gitu terus, kalian bisa bilang same old gitu. Okay, next. Nah, kalau kalian emang sebenarnya lagi nggak baik-baik aja, kalian pengen kasih respon yang negatif, kalian bisa bilang, not really good, ya kan? Kak Zikri, how are you doing? Kak Zikri, how's life? How are things? Ya, not really good. Hari ini nggak terlalu bagus, gitu misalnya ya kan? Misalnya kuota kakak habis, kayak gitu ya kan? Atau kalau kalian pengen ngungkapin hal negatif yang lagi kalian rasain, kalian bisa memulainya, jangan langsung, oh my god, I'm so sad today, I'm so angry today, I don't feel like I want to go to the class today. Saya kayaknya lagi nggak pengen masuk ke sekolah nih gitu. Kalian bisa, jangan langsung mulai ke situ. Kalian bisa mulai pakai kata I'm not gonna lie atau saya nggak akan bohong gitu. Mungkin kalau diterjemahin ke Indonesia agak aneh. Cuman literally kalau mau diterjemahin artinya saya nggak akan bohong deh. Misalnya contohnya gini, hey Kak Zikri, how's life? Ya kan? Terus kakak bilang I'm not gonna lie, I lost 50,000. Aduh, kakak nggak akan bohong nih. Kakak habis kehilangan 50.000. Aduh, nggak mood kakak, galau ya kan, habis kehilangan 50.000. Gitu. Padahal lumayan bisa buat jajan. Nah, kalian bisa pakai I'm not gonna lie dilanjutin dengan apa yang kalian rasain. Misalnya kalian capek banget, kalian bisa bilang I'm not gonna lie, I'm so tired today. Aduh, saya nggak akan bohong deh, saya capek banget hari ini. Okay, next. Kalian juga bisa pakai I'm struggling a bit. Nah, ini kalian pakai kalau kalian secara mental itu capek banget ya kan, PR banyak, udah ngerjain begadang sampai malam, nilainya masih D. Oke, nah kalian bisa bilang I'm struggling a bit. Itu kayak saya tuh lagi capek banget, saya lagi menderita gitu. Oke, kalau kalian lagi kalau mau dilebay-lebayin tuh seperti itu. Jadi I'm struggling a bit. Jadi kalau kalian udah benar-benar capek, maka kalian bisa bilang I'm struggling a bit. Saya lagi kesusahan nih gitu ya, lagi kesusahan gitu. Oke, nah kadang-kadang ada juga kan orang kalau mau ditanya dia nggak mau jawab gitu, mungkin lagi nggak mood aja atau bingung mau jawab apa ya kan. Nah kalian bisa pakai ungkapan berikut. Kalau kalian ya lagi nggak mau jawab, kalian bisa bilang you don't want to know, kamu nggak mau tahu deh pokoknya. Apa kabar?
kamu nggak mau tahu deh, pokoknya udahlah nggak usah nanya lah, kamu nggak akan mau tahu gitu. Kamu bisa bilang, you don't want to know. Atau kalian juga bisa pakai don't ask. Nah ini agak ini ya, agak ofensif, agak kasar. Oh udah jangan nanya, saya lagi nggak mau ditanya nih, saya lagi nggak mau jawab, lagi bad mood, ya kan? Don't ask. Okay. Atau misalnya ada orang nih, kalian jogging, ya kan? Baru jogging, keluar rumah jam 5:30, jam 6 kurang 15, kalian udah ketemu orang, terus ditanya, hey, how are you? Kalian bisa bilang, it's too early to tell. Kayak terlalu pagi gitu kamu nanya, belum ada hal apapun yang terjadi sama saya. Gitu. Saya mau bilang sedih, belum ada yang terjadi. Mau bilang senang juga belum ada yang terjadi. Ya kan masih pagi-pagi banget udah ditanya. Kalian bisa bilang, oh, it's too early to tell. Gitu, ya. Oke, atau kalau kalian sakit, kalian bisa pakai ungkapan ini yang lebih keren. Jadi daripada kalian bilang, hey, how are you? I have headache today. Saya sakit kepala nih. Atau I don't feel I'm really fine. Saya kayaknya agak nggak enak badan nih. Gitu. Kalian daripada bilang itu, ada cara yang lebih keren untuk bilang kalau kalian sakit. Kalian bisa bilang, I'm feeling a bit under weather. Oke, ini adalah idiom atau kalau dalam bahasa Indonesia itu peribahasa, semacam peribahasa gitu. Artinya ya saya lagi merasa kurang enak badan, I'm feeling a bit under weather gitu. Oke, nah pelajaran terakhir kita pada kesempatan kali ini adalah gimana cara kita ngomong bye-bye atau ketika kita ingin berpisah sama orang lain. Pertama, kalian bisa pakai goodbye, bye, or bye-bye. Ini yang paling dasar lah ya kalau kalian mau ketemu sama orang. Goodbye seperti biasa itu cenderung formal, kalian pakai kalau ketemu orang yang kalian hormatin, yang lebih tua dari kalian, yang lebih senior dari kalian. Kalian pakai goodbye, bisa hey Kak Zikri, thank you for today, goodbye. Kak Zikri, makasih buat hari ini, bye-bye, gitu, goodbye. Gitu. Bisa pakai bye atau bye-bye-nya di 2 kali jadi bye-bye gitu. Oke. Nah, Pak, mungkin yang mau kakak tambahin catatan adalah bye-bye ini cenderung dipakai untuk perempuan gitu, karena sebenarnya nggak salah cowok ngomong, cuman dan nggak ada aturan juga bahwa bye-bye itu nggak boleh dipakai sama cowok. Cuman coba deh kalian ngomong, hey bye-bye, itu kesannya tuh kayak imut gitu ya kan. Makanya kalau cowok bilang, hey bye-bye, itu kayak, ya kan. Kamu bilang ke sesama cowok, ya kan, buat yang cowok bilang bye-bye. Ya kan, kalau cowok tuh kayak bisa, kalau cowok lebih bilangnya goodbye aja, hey goodbye, atau woi bye, kan bye-bye. Itu enggak? Oke, selanjutnya ada see you. Oke, artinya sampai jumpa lagi gitu. See you, sampai jumpa lagi. See you. Kan? Kalian juga bisa tambahin see you later, sampai jumpa nanti. See you tomorrow, sampai jumpa besok. See you next time, sampai jumpa di lain waktu. Atau see you when I see you, sampai jumpa kapan-kapan. Oke, kalian bisa diubah-ubah, kalian variasiin, bisa see you later, see you tomorrow, see you next time, see you when I see you gitu ya. Sampai jumpa. Ketiga ada, nah seperti yang kalian bilang tadi bahwa good night atau night aja itu dipakai untuk kalau kalian mau berpisah sama seseorang malam-malam kan. Good night Kak, night gitu. Oke, kalian artinya selamat malam. Selamat malam atau selamat tinggal. Itu juga bisa diartikan selamat tinggal ya. Terus artinya take care. Take care ini artinya hati-hati. Dia adalah kata kerja artinya hati-hati atau menjaga. Jadi kalian bisa bilang, hey, take care. Itu artinya hati-hati. Jadi kalau kalian mau bilang, hati-hati ya di jalan. Nah, kalian jangan bilang, hey, be careful. Bukan, itu nggak cocok. Oke, kalau kalian pengen bilang, aku duluan ya. Iya ya, hati-hati ya di jalan. Nah, kalian bilangnya take care, hati-hati. Atau kalian bisa tambahin, take care of yourself. Jaga dirimu baik-baik. Gitu kan, jaga dirimu, take care of yourself. Kalian bisa pakai take care aja atau take care of yourself, artinya hati-hati. Dan terakhir kalau kalian misalnya lagi main terus tiba-tiba kalian ditelepon harus pulang, ayo kamu pulang, piring di rumah belum dicuci ya. Terus kamu bisa bilang, hey sorry I have to go, ya kan, aduh maaf ya saya harus pergi, goodbye. Nah gitu ya kan, sorry I have to go, good night. Nah, oke. Maaf ya, saya harus pergi nih. Sorry, I have to go. Maaf, saya harus pergi sekarang. Gitu. Oke, itu dia semua pelajaran hari ini. Kita udah belajar gimana kalau kita cara menyapa ketika bertemu orang atau menanyakan kabar ya kan, mau yang formal ataupun cara yang lebih keren, yang casual, dan juga cara menjawabnya mulai dari yang biasa sampai yang super, dan juga cara ketika kita ingin berpisah sama seseorang. Oke.
Itulah yang kalian pelajarin di awal-awal kelas 7. I hope you understand and see you on our next video. Goodbye.